Nah, saudara, kita akan bergeser ke sorotan lain. Jadi saat ini angka COVID-19 terus naik, terutama di ibu kota Jakarta. Kalau kita melihat ke belakang, ketika angka kasus COVID sedang meroket, acap kali diikuti oleh kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, yang trennya ini akan berdampak pada industri retail. Bagaimana kesiapan industri retail saat ini? Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI, Alfonsus Wijaya, sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Pak Alfonsus, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Paskalis, apa kabar? Baik, Pak Alfonsus, ini tampaknya ketar-ketir nih Pak, retail dan juga pusat perbelanjaan. Meskipun kita masih berandai-andai, belum ada pengetatan, tapi ada potensi ke arah sana. Bagaimana kesiapan pusat belanja dan juga retail saat ini, Pak Alfonsus? Ya, jadi saya kira memang tentunya pusat perbelanjaan khawatir dengan adanya peningkatan jumlah kasus positif COVID-19. Karena sebetulnya kami ini sedang menikmati peningkatan tingkat kunjungan ya. Jadi sejak bulan Agustus 2021 yang lalu, itu kan pemerintah sudah mulai memberikan pelonggaran. Pada saat itu kan varian Delta ya. Nah, tren tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan itu naik terus. Jadi trennya naik terus sampai dengan akhir tahun. Jadi kami waktu itu cukup optimis. Tetapi kan memang sejak minggu lalu terjadi mulai melandai, bahkan cenderung menurun tingkat kunjungan. Bahkan kemarin hari Minggu itu lebih khusus lagi di DKI Jakarta, kita bisa lihat pusat-pusat perbelanjaan cukup sepi, bahkan sepinya itu seperti hari biasa, bukan seperti hari weekend, hari Minggu begitu. Jadi ini memang adalah kelihatannya efek daripada varian Omikron, di mana masyarakat sekarang sudah semakin tinggi kesadarannya, jadi mereka sudah semakin berhati-hati. Jadi begitu terjadi lonjakan, mereka sudah mulai mengurangi kegiatannya, aktivitasnya, terutama datang ke pusat perbelanjaan. Jadi saya kira ini kondisi yang dihadapi saat ini, jadi memang tren kunjungan sudah menurun. Nah, kami berharap pemerintah tidak memberlakukan pembatasan lagi, itu yang kami harapkan sebetulnya. Karena sebetulnya kan sekarang sudah berada, khusus di DKI Jakarta ini kan sudah berada di level 2 ya. Nah, kalaupun memang harus terpaksa dilakukan pembatasan, tentunya kami berharap tidak seberat seperti pada saat pembatasan varian Delta. Kenapa? Karena kalau sekarang ini dilakukan pembatasan seketat seperti varian Delta, ini dampaknya akan sangat luar biasa. Akan jauh lebih berat lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini memang yang kami harapkan. Jadi kalau memang terpaksa ada pembatasan, ya mudah-mudahan tidak seberat seperti pada saat varian Delta. Nah, kemudian juga kami memang mempunyai sedikit alasan bahwa kalaupun pembatasannya tidak seberat pada saat varian Delta, karena memang kan sekarang tingkat vaksinasi juga sudah cukup tinggi begitu ya. Beda dengan pada saat varian Delta yang lalu. Sekarang ini kan bahkan di DKI Jakarta ini kan tingkat vaksinasi sudah lebih dari 100%. Kemudian juga vaksinasi penguatan ataupun vaksinasi ketiga, vaksinasi booster juga kan sudah dilakukan pada tanggal mulai 12 Januari 2022 yang lalu. Jadi saya kira ini adalah semua harapan-harapan kami agar supaya pusat perbelanjaan tidak dibatasi seketat seperti pada saat varian Delta. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan tentang hal ini. Tapi sudah pernah diajak ngobrol kah Pak oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat soal ancang-ancang untuk perubahan kebijakan di masa ketika angka kasus sedang naik seperti ini? Ya, sejak varian Delta yang lalu, kami pemerintah membuka komunikasi yang saya kira sangat intensif dengan kami, dengan pusat perbelanjaan salah satunya, khususnya juga terhadap industri retail. Jadi saya kira semua langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah menyampaikan kepada kami, memberitahukannya, dan kami juga diminta memberikan masukan-masukan. Jadi saya kira komunikasi sangat baik sekali sejak merebaknya varian Delta yang lalu. Demikian juga pada saat dengan Omikron ini, kami juga sudah melakukan beberapa pembicaraan dengan pihak pemerintah. Pak, boleh terakhir Pak Alfonsus, tadi Pak Alfonsus cerita sudah ada tingkat kenaikan sebenarnya. Ada angka okupansinya nggak Pak? Dari Agustus berarti sudah 6 bulan, di Februari berapa sih Pak peningkatan persentase kunjungan?
Ya, jadi saya mulai dari tahun 2020 dulu. Tahun 2020 itu rata-rata tingkat kunjungan nasional ke pusat perbelanjaan itu hanya 50% dibandingkan dengan kondisi normal, kondisi sebelum COVID begitu ya. Nah, pada tahun 2021 yang lalu, kami bisa menutup tahun 2021 dengan tingkat kunjungan rata-rata lebih tinggi, yaitu 60% dibandingkan tahun 2020. 60% ini kan tetap dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jadi sebetulnya ini tahun 2021 ini jauh lebih baik dari tahun 2020. Nah, sebetulnya kami mempunyai target untuk tahun 2022 ini tingkat kunjungan bisa meningkat menjadi 70% sampai dengan 80%. Pada saat itu kan memang pada saat kami membuat target itu kan di akhir tahun 2021, di mana waktu itu Omikron belum merebak ya. Jadi saya kira dengan adanya varian Omikron ini yang sekarang membuat lonjakan jumlah kasus positif, saya kira tentunya 70 sampai dengan 80% ini target 70-80% ini tentunya harus sedikit direvisi. Tetapi tentunya kami akan melihat dulu perkembangannya sampai sejauh mana, terutama terhadap pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Tetapi secara umum kami masih tetap optimis bahwa tahun 2022 ini akan lebih baik dari tahun 2021. Karena tadi ada beberapa alasan, salah satunya adalah target pemerintah untuk melakukan vaksinasi terhadap 70% populasi pada bulan Maret dan April nanti. Jadi saya kira ini akan mendorong ke sana. Dan kemudian juga menjadi sangat penting sekali vaksin booster. Apalagi sebentar lagi ini kan akan bulan Ramadan ya, menyambut Idul Fitri. Jadi saya kira ada satu hal juga yang sangat penting ke depan, bahwa sekarang memang ini lonjakan kasus positifnya cukup tinggi, tetapi kita juga harus mulai mempersiapkan diri untuk menyambut Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita sampai ke sana gitu kan. Jadi saya kira ini persiapannya juga harus dilakukan sejak saat ini. Jadi saya kira ini penanganan jumlah kasus positif saat ini itu sangat terkait erat dengan saya kira dengan persiapan untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Alfonsus sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Ketua Umum APPBI Alfonsus Wijaya. Sehat selalu Pak Alfonsus. Terima kasih, sehat selalu.